Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali saat malam hari ini kita boleh bersama-sama dipersatukan di dalam jam doa hari Rabu bersama dengan keluarga kita masing-masing. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai fondasi untuk kita berdoa, untuk kita bersyukur, untuk kita memohon kepada Tuhan. Mari satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, supaya kami mampu menangkap kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita dan menyambutnya dengan syukur, karena firman Tuhan memberikan penghidupan bagi kami, membuat kami semakin berkenan dan kami menjadi penurut-penurut-Mu yang baik. Berkatilah kami ya Bapa, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti dan bisa melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan di dalam ayat ini. Sebetulnya ketika kita menggali lebih dalam, ini sangat-sangat mempengaruhi kehidupan dan sikap hidup orang percaya. Jadi saya memberikan judul renungan malam hari ini adalah cermin diri. Cermin diri. Mengapa cermin diri? Karena diri kita harus benar-benar memiliki kualitas yang baik dan diri kita sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan cara kita memahami diri kita, dimulai dari diri kita sebelum kita mengevaluasi, menghakimi orang lain. Yang pertama yang harus dilakukan supaya kita bisa bercermin atas diri kita, di sini dikatakan, saudara-saudaraku, bersukacitalah. Apakah saudara sudah bersukacita? Karena apa sukacita itu? Apakah saudara bersukacita karena saudara dapat bonus, dapat fee dari pekerjaan saudara, atau mendapatkan hadiah gratis atau yang lainnya? Ataukah bersukacita itu sebagai luapan syukur kita kepada Allah atas kehidupan yang Tuhan berikan setiap hari? Disinilah yang harus kita kerjakan, bahwa kita harus bersukacita. Seperti juga Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Memang sukacita itu harus kita miliki, mendasar di dalam kehidupan kita. Apapun situasinya itu tidak mempengaruhi kualitas sukacita kita. Karena sukacita kita itu semua berdasarkan kita sudah mendapat bagian dari anugerah Tuhan. Sehingga dalam segala situasi, pribadi kita tetap bersukacita. Meskipun kau dilukai, meskipun kau disakiti, meskipun kau dikecewakan, dasar hatimu sukacita. Karena dengan sukacita maka engkau pun akan bisa menerima segala sesuatu. Dan segala beban apapun saudara akan bisa memikulnya dengan baik, karena sukacita dari surga itu. Yang kedua, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Diri kita tidak akan pernah menjadi baik kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri. Usahakanlah supaya menjadi sempurna. Kesempurnaan itu tidak bisa didapatkan secara instan, harus dengan kerendahan hati, dengan syukur, dengan sukacita. Karena dengan hal ini maka semua kasih Tuhan akan kita terima, dan diri kita pun akan semakin mengerti bagaimana kita bisa memberkati orang lain, bagaimana kita bisa memahami orang lain, bukan menuntut kepada orang lain untuk menjadi seperti ini, seperti itu, dan seperti yang lainnya.
Selama kita ini mengikuti perintah Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, otomatis kita akan memiliki kerendahan hati, kita akan selalu berpikir positif, kita akan selalu bisa mengerti, memahami orang lain dalam keberadaannya dan dari sudut pandang pribadi orang tersebut, bukan sudut pandang pribadi kita. Sehingga dimanapun kita berada, orang akan selalu mengharapkan kehadiran kita selanjutnya. Bukan karena materi, bukan karena sesuatu hal yang lain, tapi karena kehadiranmu benar-benar memberi warna, mendatangkan sukacita, penghiburan, kekuatan bagi orang yang saudara datangi. Yang ketiga, sehati sepikirlah kamu. Jangan menuntut orang lain untuk mereka bisa memahami saudara, tetapi belajarlah supaya saudara bisa memahami orang lain. Dan ketika semua orang memiliki dasar pikiran yang sama, tindakan yang sama, memahami orang lain, maka kehidupan kita akan menjadi kuat, karena pasti ada kesehati pikiran, ada kesatuan. Dengan bersatu, maka fokusnya akan mudah diarahkan dan goalnya akan bisa tercapai. Sehati sepikirlah kamu. Jangan meminta orang lain, jangan menginginkan orang lain berubah kalau saudara ini belum berubah. Jangan menghakimi orang lain, kekurangan orang lain sebelum kita mengenali kekurangan kita. Jangan-jangan kita meminta orang lain untuk berbuat ini dan itu supaya gereja maju misalnya, tetapi sedangkan kita sendiri menjadi batu sandungan. Wah, bahaya itu saudara. Oleh karena itu kita harus mengevaluasi diri kita supaya jangan sampai ketika kita menginginkan orang lain bertindak benar, hidup kita sendiri tidak benar. Ketika kita meminta orang lain untuk merendahkan diri sedangkan diri kita tidak merendahkan diri. Nah, mulailah dari dirimu, karena sehati sepikir berarti dimulai dari saudara, bukan dari orang lain, dari pribadimu. Selanjutnya, hiduplah dalam damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak terletak kepada materi. Damai sejahtera terletak kepada hati yang dipenuhi dengan syukur, dipenuhi dengan ketenangan, dipenuhi dengan sukacita surgawi. Itulah yang membuat kita menjadi damai sejahtera, yang membuat kehidupan kita menjadi tenang, sehingga kita mampu berdoa. Orang yang damai sejahtera artinya pengharapannya tidak akan pernah putus. Dalam segala situasi pun akan mampu menghadapi dengan baik karena kesejahteraan. Orang yang dipenuhi sejahtera pasti hidupnya akan lebih berguna bagi orang lain. Orang yang sejahtera hatinya, hidupnya pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Hidupnya akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Keputusan-keputusan orang yang penuh damai sejahtera itu pasti akan lebih tepat, karena pasti dengan perhitungan, tanpa ada emosi, tanpa ada pikiran-pikiran yang lain. Kerjakanlah saudara supaya kesehati pikiran itu dimulai dari dirimu sendiri yang memang dipenuhi dengan damai sejahtera. Damai sejahteramu bukan saja mendatangkan berkat bagi dirimu, tetapi damai sejahtera itu akan menjadi berkat dan terus akan dipenuhi. Karena bagian terakhir dari ayat ini dikatakan, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Damai sejahtera dan juga kasih berarti bukan berasal dari dunia, bukan berasal dari pekerjaan, bukan berasal dari bonus, bukan berasal dari uangmu, bukan berasal dari indahnya tempat tinggalmu, tetapi damai sejahtera di sini dikatakan damai sejahtera akan menyertai kamu. Damai sejahtera berarti dimulai dan dimiliki oleh Tuhan yang dicurahkan kepada saudara. Maka dari itu bersukacitalah, usahakanlah dirimu sempurna, sehati sepikirlah kamu, dan juga hiduplah dalam sejahtera. Karena dengan demikian maka Allah sendiri akan terus terpelihara, kasih dan kesejahteraanmu akan dipenuhkan. Karena Tuhan sendiri menyertai saudara dengan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Cermin diri. Maka dari hal inilah mulailah bercermin, mulai melihat kehidupan saudara supaya saudara benar-benar menjadi
berkat, menjadi orang yang menjadi tempat curahan bagi setiap orang, dan memperoleh berkat, mengambil berkat dari saudara. Karena saudara orang-orang yang disertai Tuhan dengan damai sejahtera. Haleluya, puji Tuhan. Dengan ketenangan, dengan kesejahteraan, maka engkau akan bisa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena sore hari ini atau malam hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar ini sungguh-sungguh menjadi sukacita bagi kami. Berkatilah, dengarkanlah doa-doa kami sehingga namamu dipermuliakan, kasih-Mu dinyatakan, dan hidup kami dipenuhi dengan sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa doakan untuk penyebaran virus corona di kota Semarang khususnya, karena sudah semakin hari semakin bertambah, dan hari ini pun ada banyak yang harus mengalami virus corona ini, dan rumah sakit Karyadi pun sudah penuh karena tidak mampu lagi menampung orang yang terkena COVID. Oleh karena itu kita harus bijaksana, tetap jaga diri, karena di lingkungan kita pun tidak lepas dari penularan COVID ini, atau bahkan diri kita pun bisa juga terkena. Oleh karena itu berhati-hatilah, waspada, jaga diri, setia pada Tuhan, jaga imun, jaga iman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Selamat berdoa. Amin.